Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu tanggal 13 November tahun 2022, Minggu ke-22 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Maliaki pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Beginilah firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kau perintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema ibadah minggu kita hari ini adalah Hari Tuhan akan tiba. Saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi demikian. Pada suatu waktu, diadakanlah sebuah konferensi iblis sedunia. Sang penghulu iblis memanggil semua iblis senior untuk hadir. Beberapa iblis junior juga diundang sebagai tamu, agar mereka dapat belajar dari para senior mereka. Konferensi itu ingin membahas satu hal saja, yaitu mencari strategi agar manusia tidak mau bertobat. Di sesi awal, ada iblis senior yang menawarkan cara agar para iblis berusaha memberikan keyakinan kepada manusia bahwa surga itu tidak ada, agar manusia merasa percuma jika bertobat. Namun usul ini ditolak, karena semua umat beragama sangat yakin bahwa surga itu ada. Kemudian iblis yang lain menawarkan hal sebaliknya. Mereka berkata, bagaimana kalau kita katakan bahwa neraka itu tidak ada, sehingga manusia merasa rugi atau percuma jika bertobat, karena jika meninggal, tidak akan ada hukuman bagi mereka di neraka. Usul itu pun ditolak, karena semua manusia yakin neraka itu ada. Tiba-tiba iblis junior mengangkat tangan tanda minta izin untuk bicara. Lalu pemimpin pertemuan memberi izin. Lalu iblis junior itu mulai berbicara. Bagaimana kalau kita katakan kepada manusia bahwa jika ingin bertobat, nanti saja dulu. Masih ada waktu agar mereka mengulur waktu. Kalau manusia terus menunda pertobatannya, kita harapkan mereka akan lupa, karena sudah terbiasa hidup dalam dosa, dan akhirnya mereka akan terlambat. Usul ini pun akhirnya diterima, dan mereka melangsungkan usul itu di tengah-tengah kehidupan manusia, yang membuat manusia selalu mengulur-ulur waktu untuk bertobat. Saudara terkasih, tentunya itu hanyalah sebuah ilustrasi.
yang menggambarkan bahwa iblis dengan cerdik dan serius berupaya untuk membuat manusia agar tetap berada dalam situasi keberdosaan. Khotbah minggu ini berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita di saat hari Tuhan tiba, yaitu di saat Tuhan Yesus datang sebagai hakim pada akhir zaman. Jemaat yang terkasih, lewat kitab Nabi Maliaki ini, kita dapat melihat bagaimana situasi bangsa Israel setelah mereka pulang dari pembuangan. Tepatnya pada abad ke-5, kitab ini ditulis oleh Nabi Maliaki. Saat itu, bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel telah kembali membangun Bait Allah di Yerusalem. Namun sekalipun bait suci telah dibangun, yang terjadi adalah kemerosotan moral. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah. Bahkan mereka juga tidak sungguh-sungguh memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun di antara mereka yang tidak taat, masih ada juga yang setia pada Tuhan. Orang-orang yang demikian beroleh perhatian dari Tuhan. Sedangkan orang yang jahat, orang yang fasik, beroleh penghukuman. Dalam situasi itu, Nabi Maliaki menubuatkan akan datangnya hari Tuhan, di mana Tuhan akan mengadili dan menyucikan umatnya. Tuhan akan mengirim utusannya untuk menyiapkan jalan dan mewartakan perjanjian Tuhan. Sejak dahulu bagi orang Israel, hari Tuhan yang disebut dengan istilah dalam bahasa Ibrani Yom Yahweh adalah wujud kedahsyatan di mana Tuhan akan menyatakan hukuman atas dunia ini. Namun bagi orang percaya, Yom Yahweh, hari Tuhan, akan menjadi hari yang dinantikan. Hari yang penuh dengan sukacita. Karena hari itu, Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang sungguh percaya padanya. Firman Tuhan mengingatkan akan datangnya hari Tuhan. Hari di mana Ia akan menyatakan kebenarannya dan keadilannya. Saat itu Tuhan akan bertindak bagaikan api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia bertindak untuk membersihkan dan memurnikan umatnya. Dengan begitu akan tampak dengan jelas perbedaan antara orang benar dan orang fasik, dan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Kepada mereka yang hidup takut akan Tuhan, dikatakan firman Tuhan di sini, akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran akan memancarkan sinar yang mampu menyembuhkan dan menghadirkan sukacita. Sehingga keadaan pun akan berbalik. Orang benar akan menginjak-injak orang fasik. Satu hal yang pasti, di mana janji Tuhan itu meneguhkan iman setiap orang percaya agar dimampukan hidup sebagai orang yang benar. Tak perlu terganggu dan terpengaruh dengan setiap kefasikan yang tampak membawa keberuntungan. Jemaat yang terkasih, Kristus yang diutus oleh Allah untuk membinasakan perbuatan iblis, dialah surya kebenaran itu. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga kutuk dosa telah dipatahkannya, dan segala kelemahan dan sakit penyakit kita telah ditanggungnya. Kedatangan Tuhan Yesus benar-benar menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Maliaki, yang menubuatkan bahwa Dia datang sebagai tabib yang ajaib. Dialah sang penyembuh, surya kebenaran itu. Dalam Injil Matius dikatakan di pasal yang keempat ayat 24, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Sungguh benar, Dialah surya kebenaran itu, yang mampu memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan kepada setiap orang. Jemaat yang terkasih, dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, Dia sanggup menyembuhkan.
Dia sanggup memulihkan. Dia adalah Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang tak pernah berubah. Benar apa yang dikatakan Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, jika dahulu orang Yahudi mengharapkan Mesias untuk datang, mereka tahu bahwa Maliaki telah menubuatkan kedatangan seseorang yang memiliki roh Elia akan memperkenalkan Mesias kepada mereka. Saudara yang terkasih, kita tidak tahu kapan hari kedatangan Sang Surya kebenaran itu. Kapan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Tuhan Yesus sendiri juga menegaskan bahwa tak seorang pun yang tahu kapan harinya akan tiba. Jadi kita tidak perlu menghabiskan energi untuk menguak misteri tentang kapan datangnya hari Tuhan itu. Sebaliknya kita harus tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Hal yang pasti bahwa hari Tuhan adalah hari saat di mana Tuhan Yesus datang untuk menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Yesus akan datang pada akhir zaman, menghakimi semua manusia di tengah dunia ini. Kedatangannya seperti pencuri di tengah malam. Kedatangannya seperti kilat memancar dari timur ke barat. Hari Tuhan digambarkan dengan kejadian yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Langit akan lenyap, begitu juga bumi dengan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Namun sebelum semuanya itu terjadi, akan terjadi penganiayaan bagi orang-orang percaya. Tetapi ketika orang percaya tetap setia, maka saat itu menjadi saat yang tepat untuk bersaksi. Lalu setelah semuanya terjadi, setelah langit dan bumi yang lama itu berlalu, maka Allah akan menghadirkan langit dan bumi yang baru, di mana semua orang percaya akan beroleh sukacita tinggal di sana. Saat ini, kita sedang dalam masa penantian akan datangnya hari Tuhan. Dan tentunya kita harus mempersiapkannya lewat setiap tingkah laku kita yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Ketahuilah bahwa saat ini adalah saat yang tepat yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan yang tak dapat diulang kembali. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu yang Tuhan sediakan bagi kita, mari kita siapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan lewat segala perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita hendaknya menjadi sebuah kesaksian bagi setiap orang di sekitar kita. Jika kita sudah melihat dan mengalami tanda-tanda kedatangan harinya Tuhan, maka jangan lagi hidup seperti orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Atau jangan hanya jadikan semua itu sebatas pengetahuan saja. Tetapi kita orang percaya harus lebih sungguh memperhatikan dan persiapkan hidup kita ini untuk menyambut datangnya hari Tuhan itu. Hiduplah dengan penuh kesungguhan, seakan-akan bahwa Yesus akan datang esok. Dalam arti ada sebuah persiapan yang matang menyambut kedatangannya. Sebagaimana Martin Luther pernah berkata, sekalipun saya tahu besok dunia akan kiamat, namun pada hari ini saya masih akan tetap menanam pohon apel. Artinya, menantikan hari Tuhan bukan dengan berpangku tangan, namun tetap berkarya seturut dengan iman dan pengharapan kita. Orang percaya harus selalu bekerja untuk memberi buah. Imannya harus dibuktikan. Karena itu, lakukanlah hal yang terbaik yang mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Pujilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan pikiranmu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan penyembahan terbaik kepada Tuhan dalam menyongsong menyambut hari Tuhan. Jadikan hidupmu sebagai persembahan dan penyembahan yang berkenan bagi Allah yang sungguh agung itu. Ketahuilah bahwa saat ini
Tuhan masih menyediakan waktu yang tepat bagi kita, memberikan hari-hari yang indah bagi kita, untuk melakukan berbagai hal-hal yang baik, yang berkenan kepadanya. Sebelum hari Tuhan itu tiba, maka persiapkan dirimu dengan penuh kepastian. Tetap tabah, berserah, bertekun dalam doa, untuk menantikan datangnya hari Tuhan, dengan tetap berdiri teguh dalam iman dan pengharapan serta kasih yang murni. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami lewat kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami beroleh kesetiaan yang sepenuhnya dalam menantikan kedatangan hari Tuhan. Jangan biarkan kami digoyahkan oleh dunia ini. Kuatkan kami dalam penyertaan-Mu semata sampai pada harinya tiba nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.